Pemerintah Provinsi Jambi sidak ketersediaan bahan pangan di Pasar Angsoduo, Kota Jambi. BNN Provinsi Jambi musnahkan barang haram narkoba. BPBD Provinsi Jambi bentuk forum pengurangan resiko bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 20 Desember 2024. Ya, dan selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhimni Raihan. Dan saya Malika Hijriati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah Provinsi Jambi melakukan sidak ke Pasar Angsoduo, Kota Jambi, untuk memantau harga dan ketersediaan komoditas bahan pangan di pasaran. Memastikan harga dan stok bahan pangan dalam kondisi yang baik, Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansah bersama Satgas Pangan Provinsi Jambi Jumat pagi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Angsoduo, Kota Jambi jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Pada kegiatan tersebut, tim memeriksa ke sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional, mulai dari pedagang cabai, bawang, daging, hingga toko TPID. Johansah menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Nataru seluruhnya dalam kondisi stabil. Bahkan, ketersediaannya juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sementara untuk kenaikan harga pada sejumlah bahan pangan yang terjadi jelang Nataru, dinilai masih dalam kondisi yang terkendali. Fluktuasi harga ini diprediksi hanya bersifat sementara dan akan kembali berangsur normal. Dalam sidak kali ini, daging ayam terpantau dijual di kisaran harga Rp34.000 per kilogramnya. Sementara daging sapi segar Rp135.000, gula pasir Rp17.000, minyak curah Rp15.500. Sementara untuk cabai merah Rp34.000, cabai rawit hijau Rp35.000, bawang merah Rp32.000, bawang putih Rp38.000, kemudian telur ayam Rp1.800.000 per butirnya. Ini kita memantau langsung terkait dengan kesediaan maupun harga-harga. Kalau dilihat dari tinjauan tadi secara umum itu stabil walaupun ada kenaikan, namun kenaikan itu masih di batas aman. Salah satu contoh cabai merah keriting itu kalau kita lihat tadi harganya bervariasi. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan melalui kerja Satgas Pangan dan TPID, harga maupun stok komoditas bahan pangan akan dipantau dan dijaga agar terus dalam kondisi aman dan terkendali. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan pengecekan harga bahan pokok di Pasar Keramat Tinggi Borobulian. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengantisipasi lonjakan harga pangan atau bahan pokok di pasaran. Pemerintah kabupaten turun langsung ke Pasar Keramat Tinggi Borobulian untuk memantau ketersediaan hingga kondisi harga pangan. Dari interaksi yang dilakukan dengan sejumlah pedagang, tidak ditemukan kenaikan harga pangan yang signifikan. Kepala Bagian Perekonomian Setda Batanghari, Agus Rahmat mengatakan, meski terdapat beberapa kenaikan harga, namun masih relatif aman dan stabil. Seperti komoditas cabai merah yang hanya naik Rp2.000,
atau di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk daging sapi segar dijual seharga Rp130.000 dan ayam potong Rp36.000 per kilogram. Mana kita sudah tadi keliling juga untuk melihat harga dari bahan-bahan pokok, yaitu beras maupun dari bawang, cabai merah maupun ayam, di mana kondisi harga masih relatif stabil dan stok masih aman. Jadi dapat kami sampaikan juga untuk sedikitlah mungkin ada kenaikan, itu pun cuma 1-2 tadi kami lihat. Agus berharap stabilitas harga pangan ini dapat terkendali hingga perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki akhir tahun 2024, harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama hasil dari pertanian, mengalami kenaikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Apa saja kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi hari ini, Azam? Halo, selamat sore Azam. Di siarannya tidak masuk. Ya, saudara, sepertinya kita sedang mengalami kendala teknis untuk menghubungi kontributor TVRI Jambi kita. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang libur Hari Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau mengalami kenaikan. Dan saudara, disebabkan minimnya stok dari pemasok serta banyaknya permintaan dari konsumen. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan dari konsumen hingga menyebabkan suplai telur berkurang. Harga telur ayam di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, yang semulanya Rp40.000 per karpet, kini naik menjadi harga Rp46.000 per karpet untuk telur dengan ukuran kecil. Sedangkan untuk telur yang berukuran sedang, sebelumnya dijual dengan harga Rp46.000 per karpet, kini naik menjadi Rp50.000 per karpetnya. Untuk telur yang ukurannya besar, sebelumnya dijual dengan harga Rp48.000 per karpet, kini naik menjadi Rp55.000 per karpetnya. Yang mana dalam satu karpetnya berisikan 30 butir telur. Salah seorang pedagang telur ayam, Afrizal, mengatakan, untuk suplai dari peternak kini mulai berkurang karena banyaknya permintaan dari konsumen jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Sekarang udah naik 6.000, ini naik dari satu kali. Biasanya berapa Bapak jual? Biasanya ada yang 40, ada yang 50, 48. Tergantung besar kecil. Nah, besar. Ini ada beda besar. Para pedagang juga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk memastikan ketersediaan stok telur ayam. Jika terjadi minimnya stok telur, maka harga telur akan mengalami kenaikan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Polda Jambi menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Lilit Sekinjai 2024 untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Ratusan personel gabungan disiagakan dalam rangka pengamanan tersebut. Laporan selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Ari Haryodo. Selamat sore, Hari. Ya, Hari, bagaimana pelayanan dan apa saja pelayanan yang diberikan para petugas dalam melayani masyarakat dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru? Ya, Hari, apakah mendengar suara saya? Silakan.
Baiklah pemirsa, sepertinya untuk kontributor TVRI Jambi sedang terkendala. Untuk itu kita akan melanjutkan ke berita berikutnya, yakni menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak SPBU di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat aman dan mencukupi. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pembeli tersebut, pihak SPBU juga mendapatkan kuota tambahan dari Pertamina. Menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat aman dan mencukupi. Direktur SPBU Pelayang Raya Sungai Penuh, Syadi Akarim mengatakan, ketersediaan pasokan BBM yang ada saat ini sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah menyiapkan 24 kiloliter bahan bakar minyak jenis Pertalite dan 8 kiloliter untuk jenis Pertamax, serta 16 kiloliter jenis biosolar. Yang jelas kita SPBU Pelayang Raya ini kan buka 24 jam, jadi insya Allah untuk stok kita pasti aman. Karena hari normal biasa pun kita buka 24 jam. Jadi kalau untuk tahun baru ini juga kita baca stok, kalau harus ditambah ya harus ditambah. Syadiah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir saat ingin membeli BBM, karena pihaknya akan mendapatkan kuota tambahan dari Pertamina. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi tetapkan upah minimum Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025. Ya, informasi selanjutnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sepanjang tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Jambi menerima 16 perkara sengketa informasi yang masuk dari laporan masyarakat. 15 perkara diantaranya sudah diselesaikan. Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menerima 16 perkara sengketa informasi sejak Januari hingga Desember 2024. Ketua KIP Jambi Taufik Helmi menjelaskan, permohonan sengketa informasi yang diajukan pada tahun ini sebagian besar merupakan laporan perorangan yang datang dari 11 kabupaten kota. Kasus-kasus sengketa informasi tersebut hampir seluruhnya sudah ditangani dan satu yang masih dalam proses. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi, Badan Publik didorong segera merespon jika ada permohonan informasi. Jika permohonan informasi yang masuk tidak direspon, pemohon informasi bisa mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selain itu, menciptakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal, menjadi kunci untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang baik. Alhamdulillah tahun ini sudah 15 yang kita selesaikan, ada satu lagi yang baru masuk dan insya Allah tanggal 17 ini akan kami lakukan sidang pertama di komisi. Total artinya ada 16 kasus? Ada 16, tapi yang sudah selesai ada 15. Yang masuk itu ada 16 di tahun 2024 ini. Gitu. Itu di seluruh kabupaten kota ya? Iya. Untuk sementara kan sebenarnya itu badan publik yang ada di kabupaten kota. Kalau komisi informasinya ada di kabupaten kota itu kabupaten kota. Tapi kita di Jambi belum ada komisi informasi yang ada di kabupaten kota. Makanya kewenangan mulai dari desa sampai ke badan publik tingkat provinsi, baik itu vertikal maupun perangkat daerah, itu kita yang ananya. Komisi Informasi Provinsi Jambi terus mendorong tumbuhnya kesadaran tentang keterbukaan informasi terutama pada badan publik yang ada di Provinsi Jambi. Driandiarta, TVRI Jambi melaporkan. Resmi ditetapkan surat keputusan Gubernur Jambi tentang penetapan UMK 2025 telah disosialisasikan kepada perusahaan.
Bagi korporasi yang tidak mengindahkan surat keputusan tersebut akan dijatuhkan sanksi tegas. Besaran UMK atau upah minimum Kabupaten Muaro Jambi resmi ditetapkan Gubernur Jambi. Penetapan besaran UMK sesuai dengan usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten, yakni Rp3.378.620 atau naik 6,5% dari besaran UMK tahun 2024. Yakni Rp3.172.413. Fungsional mediator bidang hubungan industrial dan jam sostek Disnakertrans Muaro Jambi, Dedi Eriadza mengatakan, surat keputusan Gubernur Jambi tentang penetapan UMK Muaro Jambi tahun 2025 telah disosialisasikan kepada perusahaan. Terhitung Januari 2025, perusahaan diminta untuk membayar gaji karyawannya berdasarkan keputusan Gubernur Jambi tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMK, tentu akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan. Itu bahwasanya perusahaan tidak boleh membayar upah pada karyawan atau pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Sanksinya bentuknya apa, Bang? Kalau sanksi itu disebutkan itu karena ada sanksi pidana, itu pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun, dan pidana denda minimal 100 juta dan maksimal 400 juta. Untuk memastikan semua perusahaan akan patuh pada UMK yang telah ditetapkan, Disnakertrans Muaro Jambi akan membuka posko pengaduan terkait dengan besaran upah minimum kabupaten. Kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mengentaskan angka kemiskinan di Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID tahun 2024. Dan tentunya pada rapat ini menghadirkan narasumber, Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV, pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID, yang dihadiri oleh staf ahli Bupati Sarolangun, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Judin. Dalam sambutannya, staf ahli Bupati Sarolangun menyampaikan, dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sarolangun terus berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui MONEV. Karena keterbukaan informasi publik menjadi penting agar informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sehingga digitalisasi layanan informasi publik menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, kapanpun dan dimanapun. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sarolangun, Muhammad Iqbal mengatakan, beberapa catatan dan evaluasi di tahun 2025 mendatang masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi, seperti keterlambatan penyerahan dokumen dan kegiatan MONEV ini sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Untuk 2025 kita tetap informatif, cuma kita minta beberapa data-data informasi itu yang masih kurang yang disampaikan oleh PPD Pusat, nanti mungkin itu yang perlu ditambahkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sarolangun melalui kegiatan MONEV PPID berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan, meningkatkan sinergi antar OPD, serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, BPBD Provinsi Jambi bentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana. Forum ini dibentuk untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir, longsor, maupun karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi bentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana atau PRB. Forum ini dibentuk untuk meminimalisasi terjadinya potensi bencana di Provinsi Jambi, baik dari bencana banjir,
longsor, maupun bencana kebakaran hutan dan lahan. Forum PRB ini melibatkan TNI Polri, Basarnas, Warsi, dan unsur terkait lainnya. Diharapkan melalui pembentukan Forum PRB, adanya penguatan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, sinergisitas seluruh komponen diperlukan dalam mengoptimalkan pengurangan resiko bencana. Kolaborasi perlu ditingkatkan sehingga tujuan dari forum tersebut bisa diwujudkan dengan baik. Ini adalah upaya kita bersama dalam menanggulangi bencana, terutama khusus bagian dari pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Dari seluruh komponen sudah hadir, kami berharap nanti ada terbangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antara seluruh komponen dalam upaya kita bersama untuk mencegah terjadinya bencana, baik itu bencana karhutla maupun hidrometeorologi. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha sama-sama bisa melakukan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan kebencanaan yang ada di Provinsi Jambi. Sementara itu, tugas dari Forum Pengurangan Risiko Bencana ini akan lebih mengoptimalkan pencegahan potensi bencana, sehingga perlunya melokalisir wilayah-wilayah yang rawan bencana. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, untuk mengantisipasi dini bencana hidrometeorologi, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya rapat koordinasi dan mitigasi bencana, dan tentunya informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Septinita. Silakan Septinita dengan laporan Anda. Melaporkan bahwasanya memang benar pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan berbagai persiapan sebagai kesiapsiagaan dalam menghadapi dan juga memasuki puncak musim penghujan. Adapun persiapan ini, Saudara, diantaranya melaksanakan rapat koordinasi dan juga melakukan mitigasi bencana struktural dan juga non-struktural. Upaya ini dilakukan, Saudara, mengingat Kabupaten Sarolangun ini merupakan daerah atau wilayah yang berpotensi dan juga rawan terjadinya bencana alam ataupun bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan juga angin kencang. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam ataupun hidrometeorologi ini, Saudara, merupakan tanggung jawab bersama sehingga hal ini perlu diantisipasi sejak dini. Informasi yang kami peroleh dari Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Yan Aswadi bahwa melaksanakan rapat koordinasi ini untuk meminimalisasi dampak bencana dan melakukan mitigasi bencana struktural dan non-struktural dalam menghadapi bencana hidrometeorologi pada pergantian tahun 2024-2025. Informasi yang kami peroleh dari BMKG Provinsi Jambi, Saudara, bahwa prediksi BMKG Jambi untuk Kabupaten Sarolangun memasuki fase peralihan musim yakni pada minggu ketiga Desember tahun 2020. Prediksi BMKG Jambi untuk Kabupaten Sarolangun dalam memasuki puncak musim penghujan yakni pada bulan Februari tahun 2025. Pihaknya juga mengatakan, Saudara, bahwa BMKG dan juga tim BPBD Kabupaten Sarolangun telah siap dalam menghadapi puncak musim penghujan dan juga risiko terjadinya bencana hidrometeorologi. Dan sebagai antisipasi, Saudara, tim BPBD Sarolangun terus membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan juga risiko terjadinya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sarolangun. Demikian, kembali ke studio Malika. Baik, terima kasih Septinita atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, PJ Bupati Kerinci hadiri peringatan Hari Ibu ke-96 dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-25. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat Bupati Kerinci hadiri peringatan Hari Ibu yang ke-96 dan Hari Ulang Tahun ke-25 Dharma Wanita Persatuan. Penjabat Bupati mengapresiasi kontribusi perempuan, khususnya para ibu dalam berbagai bidang kehidupan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri acara peringatan Hari Ibu yang ke-96 dan Hari Ulang Tahun ke-25 Dharma Wanita Persatuan yang berlangsung di Aula Panti Asuhan Baitul Husna Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siula. Penjabat Bupati Asraf mengatakan peringatan Hari Ibu tidak hanya dilakukan secara seremonial saja, namun juga momentum untuk merefleksikan kontribusi besar perempuan dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pihaknya juga mengapresiasi kontribusi perempuan, khususnya para ibu, dalam berbagai bidang kehidupan. Asraf juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan, seperti Dharma Wanita Persatuan untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Kerinci. Berharap agar kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk membantu masyarakat, mensejahterakan masyarakat, mendamaikan masyarakat, membuat hati masyarakat Kabupaten Kerinci sejuk, sehingga sampai dengan saat ini Alhamdulillah Pilkada Kabupaten Kerinci yang selama ini selalu bermasalah, Alhamdulillah tanggal 27 November 2024 Kabupaten Kerinci betul-betul dalam keadaan aman. Dengan dilaksanakannya kedua acara tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, Universitas Geraha Karya Muara Bulian, Kabupaten Batanghari menggelar sidang Senat Terbuka kedua tahun 2024. Sebanyak 100 lebih lulusan wisudawan dan wisudawati diwisudakan pada Kamis kemarin di Gedung Pemuda Batanghari. Sidang Senat Terbuka kedua tahun 2024 kembali digelar Universitas Geraha Karya atau UGK Muara Bulian pada Kamis kemarin. Dalam acara ini, sebanyak 111 mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi di wisuda yang terdiri dari program Sarjana Strata 1 Manajemen, Agroteknologi, Agribisnis, serta Diploma 3 Akuntansi tahun akademik 2024-2025. Dalam rangkaian wisuda ini menampilkan beberapa persembahan kesenian tarian dan lagu daerah yang dibawakan mahasiswi dari UGK. Pada sidang Senat ini dibuka langsung oleh Ketua Senat Universitas Geraha Karya Muara Bulian, Ahmadi. Universitas Geraha Karya Muara Bulian dalam rangka wisuda lulusan sarjana program studi agroteknologi, program studi agribisnis, program studi manajemen, serta lulusan diploma 3 program studi akuntansi tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Pada pelaksanaan wisuda tersebut dihadiri oleh Bupati Batanghari yang diwakili staf ahli Bupati Hayatul Islami. Pada kesempatan tersebut, Hayatul Islami menyampaikan selamat bagi para mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda. Diharapkan setiap lulusan dari UGK dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya yang didapat selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah, baik di tengah masyarakat maupun di dunia kerja. Selain itu, dalam prosesi wisuda dilakukan penyerahan ijazah kelulusan oleh masing-masing ketua program studi serta juga pemindahan kuncir wisudawan yang dilakukan langsung oleh Rektor UGK Muara Bulian, Sayuti. Tapi jaga dengan baik, karena merupakan satu tanggung jawab dalam menjaga nama baik yang mengajar terpaksa dalam ilmu pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati, pemerintah Kabupaten Batanghari memiliki komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari. Dengan baiknya kualitas pendidikan dan berdampak pada kemajuan daerah, bangsa dan negara, dikarenakan salah satu indikator maju atau tidaknya suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. 2024. Pada kesempatan tersebut, Rektor UGK Muara Bulian, Sayuti juga turut membacakan naskah pelantikan bagi para wisudawan.
serta dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji dari para mahasiswa yang baru diwisuda. Para wisudawan dan sudati harus percaya diri. Jadi tidak gampang untuk mencapai gelar kesarjanaan dan gelar diploma itu. Oleh karena itu harus percaya diri yang dengan sudah apa yang didapat dan harus bersiap untuk berkompetisi dalam kehidupan nyata. Memang tantangan di dalam pasar kerja sekarang ini sangat sulit, ya, sangat sempit. Tapi saya yakin dan percaya selagi dia bisa memanfaatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, dia bisa bekerja di mana pun. Rektor UGK Muara Bulian Sayuti berpesan bagi ratusan mahasiswa yang telah menjalani wisuda untuk dapat menjaga nama baik kampus. Dan diharapkan para lulusan UGK mampu menerapkan semua ilmu pendidikan yang telah didapatnya saat masuk ke dunia kerja. Sayuti menambahkan dengan kemampuan serta sumber daya manusia para lulusan UGK, diyakini dapat menjadi modal untuk mewujudkan setiap impian dan cita-cita mereka untuk menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, mahasiswa yang telah selesai menjalankan masa pendidikannya juga harus lebih kreatif serta inovatif demi menciptakan peluang kerja secara mandiri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BNN Provinsi Jambi dan Kejaksaan Negeri bersama Forkopimda musnahkan barang bukti ingkrah. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, Polda Jambi menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Lilin Seginjai 2024. Operasi ini dalam rangka mengamankan Natal dan Tahun Baru. Ratusan personel gabungan disiagakan dalam rangka pengamanan tersebut. Seperti apa? Langsung saja laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi Ari Haryodo. Selamat sore, Ari. Ya, selamat sore. Ya, Ari, bagaimana pelayanan dan apa saja yang diberikan para petugas dalam melayani masyarakat dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru? Silakan, Ari. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya tadi pagi Polda Jambi memang menggelar apel Operasi Lilin Seginjai 2024 di lapangan hitam Polda Jambi. Apel ini dipimpin langsung oleh Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Heri Purwanto, lalu dihadiri oleh PJ Gubernur Jambi Sudirman dan kemudian Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Memang dalam apel ini setidaknya ada ratusan personil yang dilibatkan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru untuk wilayah Kota Jambi. Namun secara keseluruhan untuk di Provinsi Jambi setidaknya Polda Jambi menyiagakan sekitar 3.032 personil gabungan yang terdiri dari 1.563 personil polisi, lalu 322 personil TNI, dan dibantu oleh 1.147 personil gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian ada BPBD, lalu ada Dishub, Satpol PP, PMII yang nantinya bakal ditempatkan di area-area dan titik-titik yang dianggap rawan. Titik-titik yang dianggap rawan ini berupa bisa jadi titik-titik yang dianggap rawan kecelakaan, kemudian rawan tindak pidana, kemudian rawan keramaian karena memang biasanya masyarakat di akhir tahun, khususnya Natal dan Tahun Baru, memanfaatkan hari tersebut untuk melibur yang nantinya berkumpul bersama keluarga ataupun memanfaatkannya di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat wisata yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Ya, nantinya para personil ini di standby-kan atau ditempatkan setidaknya di sekitar 43 pos yang telah disiagakan oleh
Polda Jambi dan dia telah didirikan dan saat ini sudah berlangsung, di mana 43 pos ini terdiri dari 29 pos pengamanan dan ada 14 pos pelayanan. Dan Ren 042 Garuda Putih Brigjen Pol TNI Heri Purwanto tadi pagi menegaskan bahwasanya masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru tentunya harus dengan situasi yang aman dan kondusif. Memang pada saat ini Provinsi Jambi baru saja melaksanakan pilkada serentak yang sehingga unsur-unsur hawa atau hawa-hawa panas pada pilkada 27 November lalu masih terasa hingga saat ini. Tentunya Danrem ingin hal tersebut disingkirkan agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jambi berjalan aman dan lancar. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ari atas laporan Anda seputar operasi Lilin Siginjai yang sudah digelar oleh Polda Jambi untuk pengamanan Hari Tahun Baru dan Natal. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, gudang penyimpanan minyak ilegal di Kota Jambi terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada mesin genset yang berada di dalam area gudang. Gudang penyimpanan minyak ilegal yang berada di kawasan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada mesin genset yang berada di area gudang. Peristiwa yang terjadi pada Kamis sore kemarin membakar 15 tetmon dan 3 drum yang diduga berisi minyak ilegal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, api baru dapat dipadamkan setelah menurunkan 40 personel dan 8 armada. Kami pukul 18.21 menerima laporan adanya kebakaran yang diduga adalah gudang minyak dan kita menurunkan 7 armada dengan personil 30 personil dan kita memastikan untuk tidak terjadi penyebaran. Untuk sementara ini, lokasi tempat kebakaran sudah terpasang garis polis lain dan pemilik gudang masih dalam pencarian dan penyelidikan polisi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki akhir tahun 2024, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama hasil dari pertanian mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya kita telah kembali terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan. Halo, selamat sore Azam. Apa saja kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di pasar tradisional Sengeti Moro Jambi, Azam? Ya, Raihan dan pemirsa, terpantau tadi pagi di pasar tradisional Sengeti Moro Jambi, sejumlah harga komoditas terutama hasil dari pertanian lokal di pasar mengalami kenaikan. Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan itu seperti terong, kemudian kacang panjang, dan kentang yang hari ini dijual masing-masing di harga Rp15.000 per kilogram. Semula 3 komoditas tersebut di harga Rp10-13.000 per kilogram. Kemudian pantauan kami tadi pagi pemirsa, harga komoditas yang juga mengalami kenaikan seperti tomat yang hari ini dijual Rp14.000 yang sebelumnya hanya Rp11.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih pemirsa juga mengalami kenaikan hari ini di harga Rp40.000 yang semula di harga Rp35.000 per kilogram. Selain komoditas sayur-sayuran hasil petani lokal, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong di hari ini pemirsa di harga Rp38.000. Kenaikan terjadi telah berlangsung 3 hari terakhir. Semula harga daging ayam potong ini pemirsa dijual hanya Rp32.000. Sementara untuk bawang merah, kemudian cabai merah dan cabai rawit pemirsa di harga Rp38.000. Artinya untuk harga cabai, jenis cabai masih standar, tidak ada kenaikan harga. Informasi yang kami terima dari para pedagang, meski telah mendekati momentum perayaan Natal dan Tahun Baru ataupun pergantian tahun, untuk lonjakan pembeli, daya beli masyarakat belum meningkat. Para pedagang memprediksi peningkatan daya beli masyarakat akan terjadi di minggu ketiga bulan Desember ini. Meski begitu pemirsa, pedagang juga memprediksi untuk
kenaikan harga akan kembali terjadi seiring dengan minimnya stok ataupun ketersediaan bahan pokok di pasar. Pemirsa, kami juga telah mengkonfirmasi dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyikapi terkait dengan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas ini. Pemerintah setempat pada Senin kemarin telah melakukan rapat koordinasi menyikapi momentum perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 akan datang, di mana pemerintah berencana akan turun langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan tercukupi dan harga tidak jauh melambung tinggi kenaikan. Dan pihak kepolisian pemerintah memastikan bahwa tidak ada oknum yang melakukan penimbunan barang sehingga terjadi ketersediaan menipis dan membuat harga melambung tinggi. Artinya pemantauan terus aktif dilakukan oleh pihak Satgas Pangan di Kabupaten Muaro Jambi, bukan hanya di pasar tradisional pemirsa, namun juga pasar yang ada di 11 kecamatan di dalam Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Raihan, kembali ke studio. Ya, Azam Afnan melaporkan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Informasi lainnya, saudara diduga hilang kendali saat ingin menghindari tabrakan dengan pengendara lain. Satu unit truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Pesisir, Bukit Kota Sungai Penuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Inilah rekaman amatir dari warga setempat yang berada di lokasi kejadian kecelakaan tunggal yang dialami oleh satu unit truk yang bermuatan kosong di Jalan Raya Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Yang pada saat kejadian arus lalu lintas sedang sepi, warga setempat yang melihat kejadian tersebut langsung membantu mengevakuasi supir truk yang mengalami kecelakaan. Setelah dievakuasi, beruntungnya sopir truk dalam keadaan selamat. Kejadian tersebut diduga truk hilang kendali saat ingin menghindari terjadinya tabrakan dengan pengendara lain. Salah seorang pengendara yang berada di lokasi, Zikril, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 waktu setempat, yang mana truk tersebut melaju dari arah Kabupaten Kerinci menuju Kota Sungai Penuh. Setelah terjadinya kejadian truk terguling, warga setempat sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan evakuasi truk akan dilakukan pada Sabtu malam agar arus lalu lintas dapat kembali lancar. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan barang bukti narkoba sitaan dari belasan tersangka. Pemusnahan ini dilakukan agar barang haram tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. BNN Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkoba di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Sebanyak 1 ons sabu, 110 butir pil ekstasi, dan 2 ons N-etilpentilon dimusnahkan petugas. N-etilpentilon merupakan salah satu jenis obat terlarang yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pil ekstasi. Sebelum dimusnahkan, barang haram tersebut diuji keasliannya oleh tim Dokes Polda Jambi. Barang haram tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke cairan pembersih lantai. Pemusnahan dilakukan di hadapan 12 tersangka dari 4 laporan kepolisian yang ditangkap penyidik dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan dalam rangka mencegah agar barang terlarang tersebut tidak beredar dan kembali disalahgunakan oleh masyarakat. Yang dimusnahkan untuk jenis entilon sebanyak 200,5 gram dan sabu 110,376 gram dan ekstasi 48,187 atau 138 butir. Ini dari berapa tersangka dan berapa lama periodenya, Pak? Ini dari 12 tersangka semuanya dengan 4 LKN. Setelah dilarutkan ke cairan pembersih lantai, barang bukti narkoba tersebut dibuang ke dalam pembuangan limbah. Sedangkan para tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Narkoba dengan ancaman pidana penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Musnahkan barang bukti 72 perkara yang sudah ingkrah, Kejari ajak tokoh dan masyarakat antisipasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bungo.
Kejaksaan Negeri Bungo memusnahkan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Terhitung dari Juli hingga Desember 2024 bertempat di pelataran parkir kantor Kejaksaan Negeri Bungo. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, Krisdianto, mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan salah satu tugas Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 72 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Berdasarkan jumlah barang bukti yang dimusnahkan bersama unsur Forkopimda Bungo, Kejaksaan mengajak tokoh serta pemangku kepentingan di Kabupaten Bungo untuk bersama mengantisipasi serta memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan kriminal lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas BKPSDM Wahyu Sarjono mengatakan, pemerintah Kabupaten Bungo mengapresiasi pihak Kejaksaan Bungo yang telah berupaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan hukum lainnya. Melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana untuk semester 2. Jadi barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tipikor maupun tindak pidana umum lainnya. Jadi ini sudah merupakan suatu putusan dari pengadilan bahwa barang bukti tersebut harus dimusnahkan. Sementara itu, pemusnahan barang bukti tersebut dengan rincian, narkotika jenis sabu dengan berat bersih 272,24 gram, narkotika jenis ganja dengan berat bersih 230,23 gram, narkotika jenis ekstasi 662 butir, obat-obatan jenis tramadol 1000 butir, beberapa unit timbangan digital, handphone, senjata api rakitan, senjata tajam, dan pakaian. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan, dilarutkan, serta dipotong menggunakan mesin, sehingga barang bukti tidak dapat digunakan lagi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Alim Rehan. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.